Shalom, selamat malam teman-teman Yuk Mengajar dan juga tentunya jemaat Kiai Jodokusumo yang mengikuti pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar tentang Alkitab pada malam hari ini, dan biarlah Engkau yang membukakan banyak kebenaran sehingga ini memperkaya pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan kepada hamba-Mu yang kecil ini sebagai saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright, oke. Sekarang saya nggak punya tema khusus, tapi karena saya ada grup PA di dalam HP saya, di situ ada 2 pertanyaan yang saya masih harus jawab gitu ya. Dan 2 pertanyaan itu adalah, yang pertama itu pertanyaan dari Bu Lili di Temanggung. Beliau bertanya di Yohanes 11 ayat yang kedua, ditulis bahwa Tuhan Yesus itu diminyaki dengan minyak mur, ya, minyak mur. Tetapi di Yohanes 12 itu ditulis diminyaki oleh minyak narwastu. Nah, pertanyaannya, apakah ini kejadian yang berbeda atau bagaimana gitu ya? Oke, kita akan jawab yang ini dulu. Jadi Tuhan Yesus itu diminyaki 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi yang pertama ditulis di Yohanes 11 ayat yang pertama, ya. Saya akan baca nih 1, 2, 3 ya. Maksudnya ayat 1, 2, dan 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ya, jelas ditulis saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Jadi dari sini kita tahu bahwa pembasuhan oleh minyak itu yang pertama kali dilakukan oleh Maria, ya. Maria saudaranya Lazarus. Sudah pasti ini Maria, namanya Maria, dan sudah pasti ini saudaranya Lazarus, jelas ayatnya tadi. Dan yang dibikin untuk meminyaki adalah minyak mur, ya. Jelas ditulis juga di ayat yang kedua tadi, dan menyeka dengan rambutnya, ya, dilap bahasa Jawanya, ya, dilap dengan rambutnya. Lokasinya di mana? Nggak ada yang tahu, tapi yang jelas ini terjadi sebelum Lazarus dibangkitkan. Ya, karena apa? Karena cerita ini kalau dilanjutkan, ini bicara tentang Lazarus ini mati kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Yohanes 11, ya. Artinya ketika dikatakan di sini Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit, itu Lazarus belum mati, gitu ya. Nah, Lazarus belum mati, tetapi Maria sudah pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Ya. Jadi kejadian perminyakan, ya, meminyaki kaki Tuhan Yesus itu sebelum Lazarus dibangkitkan, ya. Lokasinya kita nggak tahu, tetapi mungkin ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa karena kedekatan antara Tuhan dengan keluarga Maria, inilah makanya dikatakan Lazarus yang Engkau kasihi sakit. Artinya Lazarus sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus mungkin sejak Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah menjadi sebuah keluarga yang dekat gitu ya. Nah, kemudian Lazarus sakit dan Tuhan Yesus datang, dan sengaja terlambat karena memang Tuhan Yesus mau bikin Lazarus bangkit dari kubur, ya, kalau kita baca terusannya. Jadi sekali lagi, kejadian pertama minyaknya minyak mur, ya. Yang meminyaki adalah saudaranya Lazarus namanya Maria, dan menyeka dengan rambutnya, ya. Nah, lokasinya kita nggak tahu. Mungkin di Betania, mungkin di tempat lain. Tapi yang jelas Alkitab nggak tulis. Nah, sekarang kejadian kedua. Kejadian kedua ada di Yohanes 12 ayat
yang ketiga, tapi saya akan baca dari ayat yang pertama ya, supaya kita tahu ya ceritanya bagaimana secara komplit. Yohanes 12 ayat 1 begini. 6 hari sebelum Paskah, ini cerita setelah Lazarus dibangkitkan. Ya. Yohanes 12 ayat 1 nih, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Nah, jadi ini jelas kejadian ini setelah Lazarus dibangkitkan. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Jelas lokasinya di situ, di rumahnya Lazarus, ya. Diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yalah tuan rumahnya, ya. Maka Maria mengambil setengah kati. Setengah kati itu, satu kati sekitar setengah on, ya, sekitar 50 gram, ya. Itu hitungan berat. Jadi kalau setengah kati berarti sekitar 25 gram. 25 gram minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Jadi sama, meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambut. Sama ya. Dan bau minyak semerbak. Ya, tapi ada lanjutannya nih. Lanjutannya apa? Yudas Iskariot protes. Oh, itu minyak mahal gitu ya. Itu minyak mahal, dijual bisa 300 dinar, lebih baik dijual gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus biarkan, ayat ke-7, dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi kejadian kedua ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa gak apa-apa, biarin Maria memberikan minyak narwastu di kakiku, karena ini mengingat akan hari penguburanku, ya. Bahkan lebih tepatnya lagi ayat 9 dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi yang kejadian kedua di Yohanes 12 itu minyaknya narwastu, ya. Nah, tetapi yang memberi minyak itu sama orangnya dengan yang di Yohanes 11, yaitu sama-sama Maria, saudara Lazarus. Ya, jelas di sini, dan sama menyeka dengan rambutnya juga. Ya, tetapi kejadian ini diprotes oleh Yudas. Ya, jadi ini yang kita bisa ambil dari Yohanes 12. Lokasinya jelas rumahnya Lazarus. Ya, kalau di Yohanes 11 tadi kita nggak tahu lokasinya. Ya, dan itu hanya menyinggung saja. Ya, jadi ada dua. Jadi Maria ini dua kali meminyaki kaki Tuhan Yesus. Yang pertama sebelum Lazarus dibangkitkan, yang kedua sesudah Lazarus dibangkitkan. Yang pertama pakai mur, yang kedua pakai narwastu. Ya. Nah, sekarang biasa orang bingung dengan yang Lukas 7 ayat 36 dan seterusnya. Lukas 7 juga berbicara tentang hampir mirip, cerita yang hampir mirip. Saya bacakan ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, itu jelas ini di rumah orang Farisi itu ya. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, ini Lukas menulis cerita lagi, ya. Nah, di sini minyaknya itu minyak wangi, nggak ditulis mur atau narwastu.
gitu ya. Jadi minyak di sini nggak ditulis ini minyak mur atau narwastu, enggak. Dan ada kata-kata dibasuh dengan air mata. Ya, ini jangan berpikir bahwa terus nangis gitu ya di kakinya Tuhan Yesus ya. Bisa jadi, tapi ada kebiasaan orang Israel, yaitu zaman dulu belum ada foto ya, belum ada kenang-kenangan begitu, sehingga kalau mereka pergi ke satu pemakaman atau satu pernikahan saudaranya dan mereka menangis dalam arti kata sukacita ataupun sedih, ketika mereka menangis, air mata mereka kumpulkan di buli-buli kecil gitu ya, mereka kumpulkan itu ya, sehingga buli-buli ini bisa jadi banyak, air matanya bisa terkumpul banyak, dan itulah yang digunakan untuk membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Ini beberapa penafsir mengatakan seperti itu ya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa ini minyak wangi, nggak tulis bahwa ini adalah mur atau ini adalah narwastu, nggak ditulis. Nah, bisa jadi mur, bisa jadi narwastu. Nah, yang kedua dikatakan di sini nggak punya nama ini. Lukas nggak tulis namanya siapa, tapi dikatakan ini adalah perempuan yang berdosa. Jadi perempuan ini berdosa, ya. Jadi biasanya zaman itu perempuan itu kalau dikatakan perempuan berdosa ya tidak lepas dari pelacuran ya, karena zaman itu perempuan nggak mungkin jadi pencopet, perampok, biasanya laki-laki ya. Ya perempuan biasanya dosanya adalah melacur ya. Nah perempuan berdosa, nah kemudian menyeka dengan rambut sama ya. Nah lokasinya adalah rumahnya seorang Farisi, nggak tahu di kota mana ya. Tapi rumah dari seorang Farisi. Ini ada 3 kejadian ya. Nah, saya beranggapan bahwa 3-tiganya berbeda. Ya, saya beranggapan 3-tiganya berbeda ya. Tetapi ada beberapa penafsir juga mengatakan bahwa Lukas 7 ini kejadiannya sama dengan yang ada di Yohanes 11 ya. Karena tadi Yohanes 11 memang dikatakan bahwa meminyaki dengan mur gitu ya. Nah, sedangkan di Lukas tadi nggak dikasih tahu minyak wanginya apa, mungkin mur gitu ya. Nah, berarti kalau memang ini betul adalah saudaranya Lazarus ya, berarti perempuan berdosa ini tidak lain adalah Maria ya. Jadi silakan mau seperti apa, mau ambil ini Lukas 7 itu sama dengan Yohanes 11 nggak apa-apa, nggak mempengaruhi keselamatan, don't worry ya. Tapi kalau saya lebih suka dipisah. Kenapa saya memilih yang dipisah? Saya punya anggapan Lukas ini adalah di awal kitab Lukas dijelaskan bahwa bagaimana Lukas ini ingin menuliskan ini secara teratur, secara komplit gitu ya. Nah, jadi agak aneh kalau memang Lukas ini pengen menulis secara komplit, kenapa kok jadi kalah komplit gitu ya? Kenapa nggak sekomplit yang ditulis di depan gitu ya? Jadi ini beda cerita ya. Yang jelas yang Lukas 7 dan Yohanes 12 itu beda jelas itu. Tapi Lukas 7 dengan Lukas 7 dengan Yohanes 11 bisa jadi satu kejadian yang sama. Kalau ini satu kejadian yang sama berarti yang pernah meminyaki Tuhan Yesus hanya Maria, saudara Lazarus. Tapi kalau ini jadah kejadian yang berbeda, berarti ada 2 wanita yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus yang ditulis di Alkitab ya. Jadi sekali lagi Alkitab tidak bertentangan satu dengan yang lain ya. Cuman apakah ini orang yang sama kita nggak tahu. Saya sih beranggapan beda, tapi ada beberapa penafsir yang beranggapan sama. Silakan ya, tidak mungkin tahun depan saya berbeda ya, berubah ya. Siapa tahu, karena ini bukan hal yang fundamental. Nah, yang saya kira itu jelas pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu ditanyakan oleh Bu Harti ya. Bu Harti menanyakan cerita di ini agak sulit ini Bu Harti ya. Menanyakan cerita di Yohanes 12 ayat yang ke-28 sampai 33 ya. Yohanes 12 ya, ayat 12 ayat 28 sampai 33, tapi beliau kasih garis bawah
yang paling beliau tanyakan ayat 30 gitu ya. Oke, saya coba menyelami dulu ya. Yohanes 12 ayat 28 begini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ayat 30, jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi ini yang ditanyakan, kenapa kok suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi ini Tuhan Yesus berdoa atau bercakap-cakap dengan Bapa dan minta Bapa, muliakanlah namamu. Ya, maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya. Nah, karena itu kita masuk ke konteksnya dulu ya. Jadi konteksnya apa sih? Apa maksud Tuhan Yesus dengan memuliakan gitu ya? Maksud Tuhan Yesus dengan memuliakan adalah memuliakan di sini konsep Tuhan Yesus adalah kematian dia di kayu salib ya. Kita coba perhatikan ya. Dikatakan bahwa ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi konteks memuliakan ini berbeda dengan konteks yang kita pahami ya. Kita pahami itu kalau dimuliakan itu maju ke depan gitu ya, dikasih penghargaan, itu dimuliakan ya. Dimuliakan itu ketika diberkati Tuhan ya, jadi punya uang banyak ya, punya jabatan tinggi gitu ya. Tapi enggak, apa maksud telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan? Ayat 24 berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, akan menghasilkan banyak buah. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dan Tuhan bilang bahwa biji gandum itu harus mati. Jadi konteks Tuhan Yesus dimuliakan itu mati. Ya, konteks Tuhan Yesus dimuliakan bukan bicara dijadikan raja, dijadikan presiden, bukan, tetapi taat kepada perintah Tuhan, itu bicara dimuliakan. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mau mati, dia bilang anak manusia dimuliakan. Gitu ya. Nah, maka dari itu ayat 29 berkata begini. Ayat 28. Muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi Tuhan Allah sudah memuliakan ya, dengan cara apa? Ya ketika anaknya atau firman itu menjadi daging, itu sebetulnya sudah memuliakan. Loh, Allah yang punya segalanya, dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, bukankah itu nggak enak ya? Tetapi itu perintah Allah. Karena itu perintah Bapaknya, perintah Allah, maka dia tetap melakukannya. Dan itulah konteks dimuliakan. Ya. Makanya di Filipi 2 dikatakan hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun Kristus itu Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak merasa itu perlu dipertahankan, karena ada perintah. Dia diutus untuk ke dunia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, ini bicara apa? Dimuliakan, karena dia melakukan perintah Tuhan dan mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia ya, dan menjadi sama dengan manusia. Ini dimuliakan. Dan Tuhan bilang tadi, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Akan memuliakannya lagi yang mana? Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketika Allah
turun ke dunia dalam konteks Natal itu sudah dimuliakan. Itu sudah taat kepada Allah. Dan kemudian dia taat terus dan sekali lagi yang terakhir dia akan mati di kayu salib. Itulah mengapa ayat 28 berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya, jadi sudah dimuliakan dan akan dimuliakan lagi. Nah, kemudian yang dijadikan pertanyaan berarti adalah suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Tuhan Yesus mau bilang bahwa itu nggak penting buat saya karena saya tahu, aku tahu bahwa aku ini ada dalam misi melakukan perintah Tuhan, tetapi orang lain nggak tahu. Ya, itulah mengapa dalam terjemahan lain dikatakan gini, Yesus menjawab dan berkata, suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, melainkan untuk kepentinganmu. Ya, jadi Tuhan Yesus mau bilang bahwa ini bukan untuk kepentinganku. Kalau aku sudah tahu aku ada di jalan yang benar, aku sudah tahu pelayananku sesuai dengan perintah Tuhan, tapi ini penting buat kalian semua, bahwa aku mati itu bukan karena aku nggak kuat, aku lemah, bukan, tapi karena aku mau dimuliakan. Ya, dan memuliakannya dengan cara apa? Taat kepada perintah Tuhan, walaupun itu berat. Ya, makanya ayat 27 berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tuhan Yesus tahu dia akan mati. Terus dia bilang, aku terharu nih. Apakah aku perlu ngomong, Tuhan selamatkanlah aku, Bapa selamatkanlah aku? Enggak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke kondisinya sebagai manusia. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus disalib itu bukan karena lemah. Ada yang berkata bahwa nyembah kok Tuhan yang lemah. Lah buktinya mati di kayu salib dengan telanjang, bahkan disiksa, difitnah. Loh, mereka nggak ngerti kalau memang Allah Bapa itu mengutus anaknya untuk mati. Makanya jelas dikatakan bahwa sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk mati. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak mati, ya namanya nggak dimuliakan, namanya nggak nurut dengan apa yang Tuhan kasih tugas kepada dia. Jadi sekali lagi, Guntur tadi ini untuk orang-orang lain, bukan untuk Tuhan. Tuhan tahu dia ada di jalan yang benar, ya. Tetapi yang lain kan nggak tahu nih. Mereka berkata bahwa Mesias itu nggak mungkin mati, gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, loh, saya itu datang untuk mati, gitu ya. Jadi nggak mungkin saya nggak mati, saya harus mati. Ya, itulah mengapa ayat 30 berkata demikian. Ya, saya kira semoga menjawab agak berat karena memang Yohanes ini cukup dalam, ya. Bahkan ayat 28 kalau masih bingung juga ada kata-kata begini, ya. Kata-kata gini, Bapa muliakanlah namamu. Kenapa kok Bapa suruh muliakan namanya dia, gitu ya? Kan harusnya Bapa dipermuliakan namamu, gitu ya. Ya, karena ini masalah terjemahan, ya. Jadi di masalah terjemahan itu Yohanes 12 ayat 28, ya. Bahas terjemahan lain, Bapa muliakanlah namamu, itu terjemahan lama, nggak usah jauh-jauh, terjemahan lama mengatakan, ya Bapa permuliakanlah namaku, nama Yesus, gitu ya. Jadi ini yang kemudian tafsirannya yang agak sulit untuk dibawa ke Indonesia karena terjemahan tulisan aslinya adalah dosaso, ya. Dosaso untuk kata memuliakan, ya. Ini dosaso, ini bisa memuliakan, bisa dimuliakan, bisa dipermuliakan. Nah, ini yang kemudian jadi terjemahannya kayaknya lucu, gitu ya. Tapi intinya adalah Tuhan Yesus ingin dipermuliakan lebih lagi, ya. Tuhan Yesus ingin Allah Bapa dipermuliakan melalui apa yang dia lakukan sebentar lagi, yaitu apa? Mati di kayu salib. Dia sudah dipermuliakan, maksudnya Allah Bapa sudah dipermuliakan sudah ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia sudah nurut perintah Bapaknya, itu sama saja memuliakan Bapa. Jadi kalau kita ini
dalam hidup seturut dengan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang memuliakan Bapa kita di surga. Betul ya? Karena firman Tuhan juga bilang bahwa kita ini diciptakan untuk pekerjaan-pekerjaan baik, dan melalui perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita yang melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus melakukan apa yang Allah suruh, dan Allah dipermuliakan. Ya, sebentar lagi Allah dipermuliakan lebih lagi. Maksudnya Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sampai dengan hari ini kami bisa belajar untuk seturut dengan apa yang menjadi visi misi Tuhan bagi hidup kami, dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk PA malam hari ini, dan pertemukan kami minggu depan di acara PA online yang sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.